Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari rakyat Sunda, Jawa Barat, tentang Sikabayan. Pada suatu hari, Sikabayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput sawah. Sikabayan melakukannya dengan malas-malasan. Setiba di sawah, ia tidak segera mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu, melainkan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali, mertua Sikabayan pun menyusur ke sawah. Terperanjatlah ia mendapati Sikabayan hanya duduk di pematang sawah. "Kabayan, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah dan mengambil tutut-tutut siput itu?" Abah, aku takut turun ke sawah karena sawah ini sangat dalam. Lihatlah, Abah, begitu dalamnya sawah ini hingga langit pun terlihat di dalamnya, jawab Sikabayan. Mertua Sikabayan menjadi geram. Didorongnya tubuh Sikabayan hingga menantunya itu terjatuh ke sawah. Sikabayan hanya tersenyum-senyum sendiri seolah tidak bersalah. "Ternyata sawah ini dangkal ya, Abah," katanya dengan senyum menyebalkan. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Pada hari yang lain, mertua Sikabayan menyuruh Sikabayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok di atas sungai. Sikabayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya terlihat marah, Sikabayan akhirnya menurut. Ia memanjat batang pohon, dipetiknya satu buah yang telah masak. Sayang, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Sikabayan tidak buru-buru turun ke sungai untuk mengambil buah yang terjatuh. Dibiarkannya buah nangka itu hanyut. Mertua Sikabayan terheran-heran melihat Sikabayan pulang tanpa membawa buah nangka. "Apa yang terjadi?" tanya dengan raut wajah jengkel. "Mana buah yang nangka yang kuperintahkan untuk dipetik?" Dengan wajah polos seolah tanpa berdosa, Sikabayan menukas. "Loh, bukannya buah nangka itu tadi telah kuminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba?" "Bagaimana maksudmu, Kabayan?" "Waktu ku petik, buah nangka itu jatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendirian. Maka ku biarkan ia berjalan dan kusebutkan agar ia lekas pulang ke rumah. Kuperingatkan pula agar ia segera membelok ke rumah ini. Dasar nangka tua tak tahu diri, tidak menuruti perintahku pula." "Ah, itu alasanmu yang mengada-ngada saja, Kabayan." Mertua Sikabayan bersungut-sungut. "Bilang saja kalau kamu malas membawa nangka itu ke rumah." Sikabayan hanya tertawa meski dimarahi mertuanya. Pada waktu yang lain, mertua Sikabayan mengajak menantunya malas lagi. Bodoh itu untuk memetik kacang koro di kebun. Mereka membawa karung untuk tempat kacang koro yang mereka petik. Baru beberapa buah koro yang dipetiknya, Sikabayan telah malas untuk melanjutkannya. Sikabayan mengantuk. Ia pun lantas tidur di dalam karung. Ketika azan zuhur terdengar, mertua Sikabayan menyelesaikan pekerjaannya. Ia sangat keheranan karena tidak mendapati Sikabayan bersamanya. "Dasar pemalas," gerutunya. Ia tentu telah pulang duluan karena malas membawa berisi kacang koro yang berat. Mertua Sikabayan terpaksa menggotong karung berisi Sikabayan itu kembali ke rumah. Betapa terperanjatnya ia sangat mengetahui isi karung yang dipanggulnya.
itu bukan kacang koro, melainkan Sikabayan. Karung ini bukan untuk manusia, tapi untuk kacang koro. Omel Sikabayan setelah mengetahui Sikabayanlah yang dipanggulnya hingga tiba di rumah. Keesokan harinya, mertua Sikabayan kembali mengajak menantunya itu untuk kembali ke kebun, lagi guna untuk memetik kacang-kacang koro. Mertua Sikabayan masih jengkel dengan kejadian kemarin. Ia ingin membalas dendam pada Sikabayan. Ketika Sikabayan sedang memetik kacang koro, dengan diam-diam mertua Sikabayan masuk ke dalam karung dan tidur. Ia ingin Sikabayan memanggulnya pulang seperti yang diperbuat kemarin. Azan zuhur terdengar dari surau di kejauhan. Sikabayan menghentikan pekerjaannya. Dilihatnya mertuanya tidak bersamanya lagi. Ketika ia melihat ke dalam karung, ia melihat mertuanya itu tengah tertidur. Tanpa banyak bicara, Sikabayan lantas mengikat karung itu dan menyeretnya. Terperanjatlah mertua Sikabayan mendapat dirinya diseret Sikabayan. Ia pun berteriak-teriak di dalam karung. "Kabayan, ini apa? Jangan engkau seret abah seperti ini," cenah. Namun, Sikabayan tetap saja menyeret karung berisi mertuanya itu hingga tiba di rumah. Katanya seraya menyeret, "Karung ini untuk tempat kacang koro, bukan untuk manusia," cik Sikabayan. Karena kejadian itu, mertua Sikabayan sangat marah kepada Sikabayan. Ia mendiamkan Sikabayan, tidak mau mengajaknya berbicara dan bahkan melengoskan wajah jika Sikabayan menyapa atau mengajak bicara. Ia terlihat sangat benci dan menantunya sayang, yang malas lagi banyak alasan itu. Sikabayan menyadari kebencian mertuanya itu kepadanya. Bagaimanapun juga, ia merasa tidak enak diperlakukan seperti itu. Ia lantas mencari cara agar mertuanya tidak lagi membenci dirinya. Ditemukannya cara itu. Ia pun bertanya pada istri perihal nama asli mertuanya. Mengetahui nama asli mertua itu patangan akang. Bukanlah akang sudah tahu masalah ini. Sikabayan berusaha membujuk disebutkan jika ia hendak mendoakan mertuanya itu agar panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan terhindar dari mara bahaya. "Jika aku tidak mengetahui nama abah, bagaimana nanti jika doaku tidak tertuju kepada abah dan malah tertuju kepada orang lain?" Nyi Iteng akhirnya bersedia memberitahu jika suaminya itu akan berjanji untuk tidak menyebarkan rahasianya itu. Katanya, nama abah yang asli itu Ki Nolidnad. Ingat, jangan sekali-sekali engkau dengan sebutan nama abah itu kepada siapapun. Setelah mengetahui nama asli mertuanya, Sikabayan lantas mencari air enau yang masih mengental. Diambilnya pula kapuk dengan jumlah yang banyak. Sikabayan menuju lubuk tempat mertuanya itu biasa mandi. Ia lantas membasahi seluruh tubuhnya dengan air enau yang kental dan menempelkan kapuk di sekujur tubuhnya. Sikabayan kemudian memanjat pohon dan duduk di daun pohon seraya menunggu kedatangan mertuanya yang akan mandi. Ketika mertuanya sedang asik mandi, Sikabayan lantas berseru dengan suara yang dibuatnya terdengar lebih erat. "Nolidnad, Nolidnad." Mertua Sikabayan sangat terperanjat mendengar nama panggilannya itu. Sekejap ia menatap arah sumber suara pemainnya. Kian termanjatlah ia ketika melihat ada makhluk putih yang sangat menyeramkan pada pandangannya. "Siapa engkau itu?" Tanyanya terbata-bata. "Nolidnad, aku ini kakek penunggu lubuk ini," kata Sikabayan. "Aku peringatkan kepadamu, Nolidnad. Hendaklah engkau menyayangi Kabayan karena ia cucu kesayanganku. Jangan berani-berani engkau menyanyiakannya. Urus dia baik-baik. Urus sandang dan pangannya. Jika engkau tidak melakukan pesanku ini, niscaya engkau tidak akan selamat." Mertua Sikabayan sangat takut mendengar ucapan kakek penunggu lubuk itu. Ia pun berjanji untuk melaksanakan pesan kakek penunggu lubuk itu. Sejak saat itu, mertua Sikabayan tidak lagi membenci Sikabayan. Disayanginya menantunya itu dicukupi kebutuhan sandang pangan bahkan dibuatkannya pula rumah
masih kecil untuk tempat tinggal menantunya tersebut. Setelah mendapat perlakuan yang sangat baik dari mertuanya, si KBN juga sadar akan sikap buruknya selama itu. Ia pun mengubah sikap dan perilakunya. Ia tidak lagi malas-malasan untuk bekerja. Ia pun bekerja sebagai buruh. Kehidupannya bersama istrinya membaik, yang membuat istrinya itu bertambah sayang kepadanya. Si KBN juga bertambah sayang pada Nyi Iteng, seperti sayangnya kepada mertua yang tetap baik perlakuannya terhadapnya. Mertuanya tetap menyangka si Kabayan sebagai cucu kakek penunggu lubuk. Kini Letnan sangat takut untuk memusuhi atau menyanyiakan si Kabayan. Karena takut tidak akan selamat dalam hidupnya seperti yang telah dipesankan kakek penunggu tersebut. Oke guys, itu jadi cerita si Kabayan yang malas-malasan. Pesan moral dari cerita ini, kemalasan hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita menghindari sikap bermalas-malasan karena hanya akan mendatangkan kerugian di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.